Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, ketemu lagi dengan saya Kang Reis. Jadi seperti biasa, saya akan membagikan video tutorial ya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai Excel lagi ya teman-teman. Ya, saya lagi senang belajar Excel. Oke, pada kesempatan kali ini yang ingin saya bagikan ke teman-teman semuanya adalah mengenai penggunaan pivot table ya teman-teman ya. Jadi apa sih fungsi pivot table pada Excel? Jadi pivot table itu gampangnya buat ini sih teman-teman, buat ngerangkum data ya. Jadi kalau misalnya kita ingin dapat informasi tertentu dari raw data yang cukup banyak ya teman-teman bisa gunakan namanya fitur pivot table ya. Ya, jadi kalau aksesnya gampang teman-teman itu ada di nah, kalau kita cek menu bar ya itu ada di insert ya, tab insert kemudian ada pivot table ini gitu ya. Ya, kita langsung aja ke pembahasan materinya. Oke, jadi di sini saya sudah punya data ya teman-teman. Ini data employee ya. Ini saya buat generate ya atau teman-teman juga bisa download ya untuk contoh-contoh data ya sebagai media pembelajaran. Ya mungkin nanti teman-teman bagi yang butuh datanya juga bisa download ya, secara gratis di link deskripsi. Oke, jadi di sini kita akan mulai ya belajar menggunakan pivot table. Nah, ini caranya saya gini aja lah ya. Saya buat pivot table-nya di sampingnya ya. Teman-teman bisa buat di sampingnya ataupun mungkin bisa di sheet berikutnya. Misalnya di sini bikin namanya sheet pivot ya. Begini aja ya, biar lebih gampang kita mempelajari pivot table-nya. Nah, di sini datanya teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa di sini saya menggunakan tabel ya. Jadi bukan range. Jadi perbedaan sedikit ya perbedaan antara tabel dan range. Kalau tabel itu dia sifatnya independen ya. Dia terpisah dari sel yang biasa. Ya, kemudian selain itu tabel juga bisa diberi nama ya. Walaupun range juga bisa diberi nama ya. Itu. Ya, lepas dari itu semua nanti mungkin bisa dibahas ya mengenai perbedaannya di video yang lain. Ya, kita tidak berlama-lama langsung aja ke pivot table. Jadi untuk model yang tabel begini teman-teman ya kita gampang saja. Misalkan kita ingin buat pivot di sini ya di sheet pivot ya kita masuk ke tab insert kemudian klik pivot table ini ya untuk tabel atau range-nya. Nah, ini kan udah dijelasin di sini nih ada tabel atau range. Karena kita tabel ya gampangnya kita begini saja teman. Kita pilih range-nya atau tabelnya ya. Kemudian kita kalau saya pribadi nih suka begini aja nih. Ini di ujung ini teman-teman ya, di kiri pojok kiri ya. Pojok kiri atas ini kita sampai ke tanda kursornya seperti ini teman-teman. Klik saja. Nah, itu akan memasukkan range tabelnya ya. Jadi ini kan tabelnya namanya tadi tabel employees ya. Kalau kita cek sebentar. Ini namanya tabel employees ya. Kalau misalnya kita ganti juga bisa. Misalkan tabel karyawan ya. Nah, ini harus pakai underscore teman-teman. Tabel karyawan. Jadi teman-teman di pivotnya cukup begini saja. Tabelnya masukin aja tabel karyawan. Nah, gitu. Ini udah otomatis dia ngambil data dari tabel karyawan yang sudah kita buat di sheet data ini teman-teman ya. Ini saya sedikit buat grid lines biar ada batasannya. Oke. Kemudian, nah dari pivot table ini apa sih yang bisa kita uh, cari tahu ya dari data dengan menggunakan fungsi pivot table. Jadi contoh kita ingin mencari atau melihat data berdasarkan nama misalkan ini nama jangan nama lah ya. Misalkan berdasarkan job title ya sini ya. Jadi kita melihat jumlah dari salary ini salarinya kita rubah dulu ya biar nggak pusing karena saya orang Indonesia maaf saya ganti pakai rupiah ya karena saya cinta Indonesia ya, kita ganti ke rupiah ya ini untuk salary itu apa namanya itu ya gaji ya oke okay. Nah misalkan kita berdasarkan job title ya di sini kita lihat jumlah gaji berdasarkan job title ya atau apa ya job title itu ya istilahnya jabatan ya kami pilih job title di sini ya job title kita masukkan ke row misalkan ke row kemudian kita lihat gajinya nah teman-teman bisa lihat di sini sudah dijumlahkan secara otomatis ya berdasarkan kriterianya ya kriterianya itu tadi berdasarkan job title ya teman-teman nah ini kita ganti dulu pakai rupiah biar nggak pusing nah gitu ya karena saya cinta Indonesia oke okay. Ya itu gridnya kita hilangkan supaya ini biar lebih mudah ya melihatnya nah dari sini teman-teman bisa merangkum atau melihat ya berdasarkan job title tadi jumlah dari apa namanya itu penggajiannya ya penggajian berdasarkan jabatannya. Ini kita juga bisa lakukan short teman-teman ya. Misalnya teman-teman ini kan
kalau lihat datanya begini kan, aduh, apa namanya itu ya, kalau saya lelah lihatnya ya kalau di kerjaan. Teman-teman bisa sort aja misalkan dari yang paling besar ya. Nah, paling besar bisa lihat nih vice presiden ya, dengan total gaji 23 juta rupiah gitu kan, direktur dan seterusnya. Nah, ini untuk mempermudah melihat bagaimana kita mendapatkan insight dari suatu data ya. Kan kalau kita baca datanya atu-atu begini kan repot ya teman-teman ya. Kita nggak tahu nih untuk gaji yang terbesar, kemudian siapa yang paling banyak dapat gajinya ataupun perhitungan analisa lainnya akan kesulitan kalau kita lihat cuma dari raw data yang seperti ini. Nah, dengan pivot table ini teman-teman bisa mendapatkan insight data yang lebih mudah sehingga kita bisa menganalisa data-data yang kita punya untuk bisa mendapatkan seperti kalau di kerjaan ya keputusan atau lain-lain ya. Nah, misalkan oke, kita lanjut lagi. Jadi ini untuk melihat sum. Nah, kalau misalnya kita ingin melihat rata-rata ya teman-teman, ini di valuation ini teman-teman tinggal ganti menjadi average. Nah, ini average atau rata-ratanya. Jadi bisa lihat nih untuk rata-rata setiap jabatan ya, teman-teman bisa lihat nilainya ya dari mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Kemudian dengan pivot table juga kita bisa kan tadi berdasarkan jabatan, kemudian ada apa lagi di sini nih? Nah, ada berdasarkan gender misalkan ya. Female dan male ya. Female perempuan, male itu laki-laki ya. Misalkan kita ingin melihat berdasarkan jabatan dan juga ingin melihat berdasarkan gender. Ya, teman-teman tinggal pilih yang gender ini ya. Masukkan ke kolom misalnya. Nah, kalau ke kolom itu dia akan nanti ke samping ya, teman-teman ya. Jadi perbedaannya itu kalau kita balik nih. Kalau row itu ke bawah, nah kalau kolom itu ke samping ya. Nah, ini tergantung kebutuhan teman-teman aja, enaknya ngelihatnya gimana gitu. Jadi enaknya pivot table tuh gitu, itu kita bisa melihat insight data ya untuk analisis dari berbagai sudut pandang gitu ceritanya. Oke. Nah, jadi bisa dilihat nih untuk apa namanya rata-ratanya itu female sekian, male-nya sekian gitu ya. Ini kalau mau short juga sebenarnya bisa teman-teman ya harusnya. Ini short misalnya dari kan ini female misalnya yang pengen kedua ya. Male-nya ke satu ya tinggal short aja di sini teman-teman. A ke Z. Oh sorry. A ya. Nah, Z ke A ya. Karena M dulu kan baru F ya. Kalau di urutan huruf ya. Nah, ini kan bakal ngurut tuh seperti itu. Nah, kalau misalnya mau lihat jumlahnya yang gede cowok atau cewek ya. Kita lihat di sumnya gitu. Nah, kelihatan tuh yang cowok lebih gede, yang cewek ternyata lebih kecil. Nah, kalau misalnya mau lihat nih eh vice presiden ini cowoknya berapa, ceweknya berapa ya teman-teman tinggal ganti ininya jadi count aja teman-teman gitu kan. Kalau tidak melihat jumlahnya ya. Nah, ini ganti dulu dengan number ya teman-teman. Kita ganti dulu dengan number karena kan kita nggak ngitung angka ya. Sorry, nggak ngitung uang, kita ngitungnya orang. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk direktur itu cowoknya ada 55, tapi female-nya ada 66. Nah, tadi kita lihat ya, misalkan kita buat tabel begini, ya pivot table-nya satu lagi di sini. Kita mau ngebandingin nih ceritanya. Ceritanya itu ngebandingin di antara gajinya ya, gedean siapa sih. Nah, yang ini kita rubah jadi sum ya. Kalau dilihat di sini, ini kita ganti dulu jadi rupiah. Oh, ternyata walaupun misalkan ini insight-nya nih. Walaupun misalkan apa namanya itu ya tadi sebentar vice presiden ya. Nah, vice presiden si mailnya itu lebih banyak ya, tapi gajinya ternyata lebih kecil ya daripada si female walaupun si female ini atau si perempuan ini orangnya lebih sedikit. Nah, itu. Jadi kita bisa ngelihat apa namanya itu insight dari data yang di pivot itu suatu rangkuman data yang kita butuhkan buat analisa. Oke. Contoh lainnya mungkin dari pivot table ini ya, ini masih basic-basic aja dulu ya kita pelajari. Misalkan kita ingin ngelihat berdasarkan ini hapus dulu ya, biar nggak puyeng. Ini hapus aja. Nah, tadi berdasarkan job title ya, kemudian kita coba berdasarkan bisnis unitnya nih. Ya, ada bisnis unit nih. Bisnis unit isinya apa? Nah, ini ada corporate, manufacturing, ada empat ya, empat kategori. Kemudian kita lihat secara gaji yang lebih besar itu di area mana nih? Nah, misalkan ini referensinya saya rupiahkan lagi. Ternyata yang lebih banyak penggajian itu kita short dulu ya. Ada di area specialty product seperti itu. Jadi dengan pivot table ini kita bisa melihat data-data atau angka-angka yang memang kita butuhkan untuk analisis
seperti itu. Dan caranya cukup gampang ya teman-teman ya. Pivot table itu tadi tinggal klik insert, kemudian pivot table. Oke, mungkin itu ya untuk pembahasan mengenai pivot table. Semoga bagi teman-teman bermanfaat ya untuk di pekerjaannya. Mungkin nanti saya akan buat juga video-video yang bermanfaat untuk kita bisa mengoperasikan Microsoft Excel yang bisa kita gunakan di pekerjaan kita sehari-hari ya, ataupun kalau kita punya bisnis, punya warung, punya apa namanya tuh ya, ya yang memang membutuhkan perhitungan-perhitungan data cepat, kita bisa gunakan alat yang namanya Microsoft Excel, yang namanya Microsoft Excel ini. Oke, begitu. Sekian dari saya Kang Reis. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita tetap semangat dalam belajar. Bila itu pribadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.